Nazri, halo anak-anak. Perkenalkan, nama saya Pak Putra. Di sini Pak Putra akan mendampingi anak-anak kelas 4 untuk belajar matematika. Karena di kelas 4 ini matematika sudah bukan tematik lagi, tetapi menjadi mata pelajaran tersendiri. Nah, di sini nanti selama 1 semester Pak Putra akan mendampingi anak-anak untuk belajar matematika. Nah, kita akan belajar apa di pertemuan kali ini? Coba anak-anak amati terlebih dahulu. Di sini ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar piring yang pecah. Kemudian kalau kita amati lagi, yang kecil-kecil ini adalah pecahan dari piring. Nah, kalau kita amati, yang di sini ada gambar, ya ini ada guci yang pecah. Yang kecil-kecil adalah pecahan guci. Nah, kenapa yang kecil-kecil tadi di piring dan di guci disebut dengan pecahan? Nah, karena itu adalah bagian dari keseluruhan piring dan juga bagian dari keseluruhan guci. Tetapi karena mereka pecah, maka disebut dengan pecahan. Nah, kemudian di sini ibu memiliki sebuah pizza yang dibagi menjadi 4. Anak-anak tahu yang satu potong ini disebut dengan apa? Ya, ini adalah satu potong dari keseluruhan pizza yang dibagi menjadi 4, atau kita biasa menyebut dengan 1/4. Nah, sekarang kalau 2 potong dari keseluruhan 4 potong pizza, kita menyebutnya dengan 2/4, atau kita biasa menyebutnya dengan setengah. Kemudian kalau ada 3 potong dari keseluruhan 4 potong pizza, kita menyebutnya dengan, ya, karena ada 3 potong dari 4 maka disebut 3/4. Nah, di sini juga ada sebagian dari keseluruhan. Ada 1 potong pizza dari 4 keseluruhan, ada 2 potong pizza dari 4 keseluruhan, dan juga ada 3 potong pizza dari 4 keseluruhan. Dan ini juga kita menyebutnya dengan pecahan. Nah, dari tadi kita sudah menyebutkan berkali-kali tentang pecahan. Ada pecahan piring, pecahan guci, kemudian ada bagian dari potongan pizza yang juga kita sebut sebagai pecahan. Nah, tetapi apa itu pengertian dari pecahan? Coba kita perhatikan. Di sini tadi kita menyebut ada 1/4, 2/4, dan 3/4. Dan ini merupakan pecahan. Coba kita ingat kembali gambar yang tadi. Ada pecahan piring, ada pecahan guci, dan ada 3 potong pizza dari keseluruhan 4 potong. Nah, tetapi kenapa semuanya ini disebut dengan pecahan? Karena di sini gambar-gambar tersebut sama-sama bagian dari suatu benda. Ada pecahan piring yang merupakan bagian dari keseluruhan piring, ada pecahan guci yang merupakan bagian dari keseluruhan guci yang utuh, dan juga ada 3 potong pizza dari keseluruhan pizza yang dipotong menjadi 4. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, ini adalah pengertian dari pecahan. Nah, secara umum pecahan itu dapat dituliskan dalam bentuk A per B. Nah, A per B. Di sini A dan B itu adalah suatu bilangan atau angka, tetapi mempunyai maksud yang berbeda. A atau bilangan yang di atas itu kita menyebutnya sebagai pembilang, sedangkan B kita menyebutnya sebagai penyebut. Nah, apa itu pembilang dan apa itu penyebut? Pembilang yaitu suatu bilangan yang dibagi. Nah, jadi yang di atas itu adalah bilangan yang dibagi. Berarti
Kalau begitu, kalau ada yang dibagi, maka ada yang membagi, yaitu yang B sebagai penyebut atau bilangan yang membagi. Tapi di sini anak-anak harus mengetahui kalau B itu ada syaratnya. B tidak boleh sama dengan 0. Jadi suatu pecahan itu tidak boleh yang penyebutnya 0. Misalkan 1/0, 2/0, 30/0 itu tidak boleh. Karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu tadi pengertian pecahan. Coba sekarang di sini ada latihan untuk menyebutkan apa nama dari pecahan pada gambar berikut ini. Berapakah nilainya? Nah, di sini ada coklat yang terdiri dari 4 potong, tetapi tinggal 1. Nah, berapa pecahankah coklat yang masih ada? Karena ada 1 dan keseluruhannya 4, maka kita menyebutnya dengan 1/4. Ada yang bisa menyebutkan pembilang dan penyebutnya? Ya, pembilangnya adalah 1 dan 4 sebagai penyebut. Oke, nah pecahan itu tidak harus seperti ini ya bentuknya. Bisa juga ada yang dibentuk dalam lingkaran. Nah, contohnya adalah pizza. Di sini ada pizza yang dipotong menjadi, coba dihitung, ya, menjadi 6 bagian sama besar. Kemudian di situ terlihat ada 1 potong yang mau diambil. Berapakah nilai pecahan dari pizza yang akan diambil? Ya, 1/6. Artinya ada 1 pizza yang diambil dari 6 potong pizza. Berarti di sini 1 sebagai pembilang dan yang 6 itu sebagai penyebut. Oke, sampai di sini masih mudah ya. Coba sekarang latihannya Pak Putra balik. Kalau misalkan ada suatu nilai pecahan, coba digambarkan. Ini ada 3/4. Berarti ada 3 bagian dari keseluruhan 4 bagian. 3 sebagai pembilang dan yang 4 sebagai penyebut. Nah, berarti di sini kita harus menggambar keseluruhannya ada 4, kemudian nanti ada 3 yang kita ambil. Nah, contohnya di sini kita memakai yang berbentuk kotak. Ada 4 kotak coklat, kemudian kita ambil 3. Nah, di sini yang 3 terlihat lebih tebal. Bisa juga kita sajikan dalam bentuk lingkaran. Nah, ada suatu lingkaran yang dibagi 4, kemudian diarsir 3 bagiannya. Ini disebut dengan pecahan bernilai 3/4. Coba kalau contoh lainnya, di sini ada 2/3. Ada yang sudah bisa membayangkan? Oke, pembilangnya adalah 2, kemudian 3 sebagai penyebut. Nah, kita bisa menggambarkan yang pertama pakai lingkaran. Kita balik dulu. Yang kita arsir. Nah, seperti ini gambarnya. Bisa juga dengan yang kotak. Berarti ada 3 kotak dan yang 2 kita arsir. Nah, atau lebih tebal. Seperti ini jadinya. Oke, sampai di sini masih mudah. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang pengertian pecahan, cara menyebut nilai dari suatu pecahan, dan cara menggambarkan nilai dari suatu pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Di sini, sebagai pemahaman awal, Pak Putra akan memberikan suatu ilustrasi cerita.
ibu memiliki suatu kue. Nah, kue ini akan dibagi dua sama besar. Ini adalah kue utuh ibu, kita sebut sebagai satu bagian. Kemudian ibu potong menjadi dua sama besar. Nah, di sini anak-anak bisa menyebutkan yang sebelah kiri potongan kue ini berapa bagian? Ya, setengah bagian. Karena ada satu bagian dari dua keseluruhan bagian. Kita menyebutnya setengah bagian. Berarti bagian yang lainnya juga kita sebut dengan setengah bagian. Nah, kemudian ibu akan membagi setengah bagian kue ini kepada 3 anaknya. Dan setengah bagian lagi ibu simpan. Nah, untuk membagi setengah bagian kepada 3 anaknya, maka ibu harus memotong setengah bagian tadi menjadi 3. Nah, seperti ini jadinya. Nah, karena dipotong menjadi 3, berarti keseluruhannya akan terpotong menjadi 6. Berarti untuk anak pertama ibu yang bernama Lani mendapat 1/6 bagian. Yang kedua, untuk anak ibu yang bernama Penny juga mendapat 1/6 bagian. Dan yang terakhir, untuk anak ibu yang bernama Siti juga mendapat 1/6 bagian. Nah, berarti totalnya ada berapa bagian yang dibagikan kepada anak ibu? 1 bagian 3 kali. Berarti 1 bagian ditambah 1 bagian ditambah 1 bagian dari keseluruhan 6 bagian. Nah, satunya 3 kali. Berarti menjadi 3/6 bagian. Nah, coba kita amati lagi. Di sini ada 3/6 bagian yang dibagikan ke anak ibu tadi. Coba kita bandingkan antara setengah yang disimpan dan setengah yang dibagikan. Besarnya sama. Hanya saja yang dibagikan dibagi lagi menjadi 3 bagian sama besar. Berarti di sini setengah yang dibagi sama dengan 3/6 karena memiliki nilai atau besar yang sama. Jadi setengah atau 1/2 dan 3/6 merupakan pecahan senilai. Nah, dari ilustrasi tadi ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Nah, di sini Pak Putra sampaikan, suatu pecahan dikatakan senilai apabila pecahan-pecahan tersebut mempunyai pembilang dan penyebut yang berbeda. Tetapi nilai pecahannya sama. Contohnya tadi, 1/2 dengan 3/6. Nah, untuk menyajikan pecahan senilai itu dapat menggunakan beberapa model. Yang pertama dengan gambar berarsir yang hampir sama seperti potongan kue ibu tadi. Contohnya di sini ada berapa bagiankah yang berwarna biru atau yang berarsir? Nah, ada 1 bagian dari 2 keseluruhan. Nah, maka ini kita sebut bernilai 1/2. Kemudian di sini ada juga kotak yang besarnya sama dan dibagi menjadi 2, tetapi yang 1/2 kita bagi lagi menjadi 3 dan besarnya sama dengan 1/2 yang pertama tadi. Nah, berarti kalau yang berwarna biru dibagi 3, maka yang putih juga dibagi 3. Sehingga totalnya ada 6 keseluruhan bagian. Berarti ada 3 yang berwarna biru dan keseluruhannya 6. Maka disebutnya bernilai 3/6. Coba anak-anak amati antara gambar yang
di atas dan yang di bawah besarnya sama kan? Nah, yang berwarna biru besarnya juga sama kan? Maka dua pecahan ini disebut senilai. Jadi 1/2 sama dengan 3/6. Sehingga 1/2 sama dengan 3/6. Atau 1/2 dan 3/6 disebut dua pecahan yang senilai. Itu tadi yang menggunakan gambar berarsir. Masih mudah? Oke. Nah, karena yang gambar berarsir ini sudah kita pelajari, selanjutnya kita ke cara yang kedua, yaitu dengan garis bilangan. Nah, di sini karena namanya garis bilangan, maka yang pertama kita harus membuat suatu garis. Dan di situ ada bilangan-bilangan yang kita buat berjajar. Yang pertama, kita harus menuliskan angka 0 di bagian kiri dan angka 1 di bagian kanan. Karena kita mau menyatakan suatu pecahan dan pecahan itu tidak lebih dari 1, maka kita membuat garis bilangannya antara 0 sampai dengan 1. Nah, tadi kita sudah tahu kalau 1 dibagi 2, nah coba ini kita bagi di tengah-tengahnya, maka akan ada 1/2. Nah, berikutnya karena kita mau mencari pecahan senilai, kita buat lagi garis yang panjangnya sama. Seperti biasa yang kita lakukan pada garis berwarna biru, kita bikin angka 0 dulu, kemudian kita bikin angka 1. Di sini harus sejajar, sama antara 0 yang atas dengan yang bawah, 1 yang atas dan 1 yang bawah. Tetapi di sini mau kita bagi menjadi 6. Agar lebih mudah, kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian kita bagi 2 di bagian kiri dan kita bagi 2 lagi di bagian kanan. Ini sudah menjadi 6 bagian. Coba kita urutkan dari kiri, ada 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Nah, ini yang 1/2 dan 3/6 ini ada di garis yang sama, makanya kita beri kotak. Yang di garis biru itu kita bagi menjadi 2 bagian dan ada bilangan 0, 1/2, dan 2/2. 2/2 itu artinya 2 dibagi 2 atau 1. Sedangkan yang di garis berwarna hijau itu kita bagi menjadi 6 dan memuat bilangan 0, 1/2, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6 atau 1. Nah, di sini coba kita tarik garis antara 1/2 dengan 3/6. Ternyata mereka berada pada satu garis. Itu Pak Putra tunjukkan dengan kotak berwarna oranye. Nah, setelah ditarik, ternyata bilangan 1/2 dan 3/6 berada dalam satu garis lurus. Berarti 1/2 senilai dengan 3/6. Untuk yang terakhir, kita akan menyatakan pecahan senilai dengan tabel perkalian. Ada yang pernah membuat tabel perkalian? Nah, bentuknya seperti ini, tabel perkalian. Nah, di sini kita ambil pada baris angka 1 dan baris angka 2. Kita arsir terlebih dahulu. Nah, dan yang berwarna ungu itu nanti akan kita jadikan sebagai pembilang dan yang berwarna coklat kita jadikan sebagai penyebut. Nah, dari tabel perkalian ini pada baris 1 dan baris 2 kita dapat menyatakan ada 10 pecahan yang senilai. Berapa saja? Ada 1,
sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Kita menyebutnya 1/2. Kemudian berikutnya ada 2/4. Ada lagi 3/6. Kemudian ya ada 4/8. Coba berikutnya anak-anak sebutkan. Yang berwarna hijau. Oke, 5/10. Berikutnya yang berwarna biru. 6/12. Yang berwarna kuning. Oke, 7/14. Selanjutnya yang berwarna biru tua. Ya, 8/16. Berikutnya berwarna merah. Oke, 9/18. Yang terakhir berwarna oranye. 10/20. Nah, di sini kita sudah ada 10 pecahan. Coba kita amati lagi 10 pecahan tersebut. Nah, di sini dapat kita temukan cara sederhana untuk menentukan pecahan senilai. Jadi, yang ada pada tabel tadi, 2 baris itu yang sebagai pembilang dan penyebut adalah pecahan senilai. Ada 1/2, 2/4, 3/6 sampai dengan 10/20. Nah, coba kita amati 3 pecahan yang paling depan. 1/2, 2/4, dan 3/6. Pembilangnya ada 1, 2, dan 3, sedangkan penyebutnya ada 2, 4, dan 6. Nah, yang pertama ada 1/2. Yang kedua ada 2/4. Ada yang tahu 2/4 itu diperoleh dari mana? Ya, 2/4 itu diperoleh dari 1/2 dengan pembilangnya dikalikan 2 dan penyebutnya juga dikalikan 2. Nah, 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 4, menjadi 2/4. Kalau begitu, yang terakhir 3/6, ada yang bisa menebak itu diperoleh dari mana? Nah, ini 3/6 tadi. 3/6 itu diperoleh dari 1/2 dikalikan 3 untuk pembilang dan juga dikalikan 3 untuk penyebut. Nah, jadi suatu pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Coba diperhatikan di 2/4 dan 3/6. Yang di 2/4 sama-sama pembilang dan penyebutnya dikalikan 2 kan? Kemudian yang di 3/6 pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 3. Jadi secara umum dapat dirumuskan untuk memperoleh pecahan senilai itu karena tadi kita menyebutnya bentuk umum dari pecahan itu A/B, maka A/B itu senilai dengan A dikali N per B dikali N. Artinya N itu adalah suatu bilangan yang sama untuk mengalihkan pembilang dan penyebut. Nah, sampai di sini semoga anak-anak paham ya. Di video kali ini pembahasan kita cukup sampai di sini terlebih dahulu. Untuk berikutnya kita akan mengadakan meeting kelas untuk membahas dan mereview apa saja yang sudah anak-anak pelajari dari video ini. Kalau ada yang masih kebingungan, bisa ditanyakan pada saat kita meeting kelas ya. Sekian dari Pak Putra, terima kasih, selamat belajar anak-anak.